selamat datang di channel Pongko Dev. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat aplikasi surat dinas menggunakan kode Igniter dan Bootstrap versi 3 seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Teman-teman, kita sekarang berada pada halaman landing page seperti yang terlihat di sini, di mana kita sudah berhasil membuat sebuah form input data guru. Namun sebelumnya kita akan memperbaiki tampilan ini seperti yang terdapat pada indeks di dalam aset, folder aset kita. Kita lihat folder asetnya, image. Maka agar halaman ini juga tampil gambarnya, kita harus merubah alamat yang mengarahkan ke file image tersebut. Kita ke coding. Ya, teman-teman, sebelum saya membuka codingannya, pada kesempatan ini saya sudah akan memperkenalkan Sublime Text sebagai kode editor kita. Kita buka Sublime Text-nya. Sublime Text 3. Nah, teman-teman, kebetulan di sini sudah ada folder aplikasi surat. Jadi di dalam folder aplikasi surat ini kita sudah bisa mengambil file-file yang kita akan edit. Contohnya file landing page yang terdapat pada application view landing page. Ya, teman-teman. Coba kita perkecil sedikit. Halaman header ini berada pada page header. Ini nama filenya tadi. Ada pada folder image, dan folder image ini terdapat di dalam folder aset. Aset image. Jadi di sini perlu kita tambahkan base URL. Kita tuliskan php echo base URL asset /image. Kita save, kita refresh. Sudah kelihatan gambarnya. Kita close dulu. Sekarang kita akan memodifikasi sedikit form yang telah kita buat ini. Kita akan tambahkan sebuah frame atau kotak yang di dalamnya terdapat form. Kita gunakan Bootstrap. Kita searching ke Google, www.google.com, kita cari Bootstrap. Kita ambil yang terbaru, Bootstrap 4. Ke bagian dokumentasi bisa kita cari card. Kita ambil yang simple saja. Ya, ini
header dan footer, card header dan footer. Kita copy sintaksnya, kita copy. Kita tambahkan di bagian sini sebelum form group. Kita beri penanda dulu supaya tidak bingung. Kita tuliskan di sini card, kemudian kita beri akhir card. Kita paste Ctrl V. Kita rapikan terlebih dahulu. Coba kita save. Kita lihat hasil. Seperti ini teman-teman. Sudah ada sebuah frame atau tabel. Dan form ini kita akan pindahkan ke dalam sini. Caranya, ini kita tidak perlu, kita hapus yang kita tidak perlu card title-nya dan paragraf beserta button kita. Kemudian card header-nya kita ganti dengan form input data group. Di dalam card body ini kita sisipkan file ini, atau gampangnya gini, kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian kita cut untuk div-nya, kita cut, kita pindahkan ke bawah di sini, enter, paste, seperti. Jadi sekarang form kita sudah berada di dalam card. Card body. Kita save. Kita refresh. Ya, sudah jadi. Form kita sudah berada di dalam card. Selanjutnya kita hapus saja ini folder postnya. Kita hapus. Kembali ke codingnya. Kita cari folder post. Ini ada tulisan pager. Ini garis duanya ambil. Ini dari sini kita hapus ke atas. Kita delete. Kita save, kembali ke ya, masih ada garis satu, kembali ke save, ya, sudah berhasil. Sekarang sepertinya button ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita kembali ke codingnya, ke bagian button, div class form group row-nya kita tambahkan align. Selanjutnya kita tambahkan sebuah icon di sini atau gambar menggunakan font awesome. Tadi bisa kita cari ke Google lagi, font awesome 5. Nah, kita klik icon. Di sini ada 7.848 icon. Saya ingin di sebelah tulisan form ini ada sebuah gambar.
kita cari yang mana yang pas. Address book kita gunakan address card aja. Cara gunakannya simple, kita tinggal menulis bagian edit, kita tambahkan i plus sama dengan papa address card. Tambahkan, jangan lupa tutup i-nya. Kita save, kita apa address card, enggak bisa address card OD2 address card, kita salah, R-nya yang 2, address card, save. Iya, sudah benar teman-teman. Saya ingin menaikkan frame ini atau card ini naik ke atas, di atas ini, jadi dia agak menimpa jumbotronnya sedikit. Supaya bisa kita edit seperti itu, kita perlu style bar. Kita kembali ke coding, kita buat file baru, file CSS ya, kita simpan di dalam set, kita save ke dalam aset. Disk C sum atdoc aplikasi surat aset, kita simpan dengan nama style.css. Nah, selanjutnya tadi kita lihat dulu, ini berada dalam kelas card. Kita buat kelas baru, saya kasih nama kelas frame. Kemudian kita ingin menaikkan atas, berarti kita pakai margin top minus 100. Kembali, lalu di bagian cutnya kita tambahkan plus, kita tambahkan frame, save, kita refresh, lalu kita kasih minus 150 text. X atas bawah, atas kiri kanan bawah 20 X RGBA 0,0,0 0,5. Refresh. Iya. Selanjutnya bagaimana kalau buttonnya juga kita modifikasi? Kita buat kelas baru dengan nama kelas button tombol.
Pertama kita ingin berikan border radius 20 px. Kita kembali ke landing page, ke button, kita tambahkan kelasnya tombol. Pada Pager juga kita tambahkan tombol. Kita save, refresh. Iya, seperti ini teman-teman. Saya kira untuk tampilan landing page-nya sudah cukup. Oh ya, di sini ada header. Di bawahnya juga kita harus tambahkan headernya seperti ini. Kita kembali ke codingan kita, ke landing page, kita simpan di backup. Kita kasih penanda footer card. Di akhir footer. Apa yang kita ingin tampilkan di footernya ini kita isi dengan tanggal hari ini, tanggal, bulan, dan tahun. Kita bikin kelas baru, div class. Kita kasih footer, dia sudah ada nama footer. Kasih panel bawah, kemudian kita buatkan kelas internal di kelas sama dengan udah small text mute. Kemudian hari ini titik 2 PHP echo Demon, iya, kita tutup if. Kita save, kita lihat hasilnya. Ada teman-teman, tapi warnanya kurang. Kita ke style CSS nya, kita bikin kelas baru namanya panel bawah. Kita kasih background color white. Save. Kita refresh. Black. Nah, ini teman-teman, kalau
black kelihatan. Kita kasih kembali white, tapi kita tambahkan box shadow. Shadow 0 3px 20x RGBK 0 ya, kita buat dia ujungnya supaya melengkung. Kita tambahkan border radius. Kita kasih 5px. Save. Black. Iya, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup bagus. Ya, menurut saya cukup ya. Atau ininya kita kecilkan sedikit button. Kita ke tombol, kita hake 50 px widthnya lock. Kita kasih padding. Iya, oke teman-teman, cukup. Nah, sekarang kita akan menginputkan data dari form ini menuju ke dalam database. Nah, sebelumnya kita buat dulu databasenya. Kita buka tab baru, tuliskan localhost/php/myadmin. Ya, kita buatkan database baru. Kita kasih aplikasi surat dinas, kita singkat saja ASD, aplikasi surat dinas. Create. Kita lihat di sini ada berapa field yang akan kita masukkan. Nama guru, jabatan, kerja, alamat. Ada 4. Tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa setiap tabel itu setidaknya dia harus memiliki primary key atau kunci utama. Maka di sini saya buat tabel guru dengan jumlah kolom 5. Kode guru. Di sini nama guru. Kemudian jabatan, unit kerja, alamat. INT, parcar, di sini juga parcar, alamat parcar, panjangnya 10, banyak banget ya. Nama gurunya 50, jabatannya 50, unit kerjanya 100, alamatnya juga 100. Ini tadi kita oke.
Kita set. Oke, sudah jadi. Terdapat 5 buah field di dalam tabel guru. Karena di sini kita sudah berhubungan dengan database, jadi kalau kalian ingat di awal-awal kita ada setting di bagian config, di mana di sini terdapat database. Maka kita akan setting file database ini, kita berikan username-nya root, kemudian database-nya, password-nya kosongin aja, database-nya ASD ya. Selanjutnya untuk database selesai, kita kembali ke autoload, kita lihat di library ya, ini autoload library, kita masukkan database dan session. Karena sebentar kita akan membuat form validasi, dibutuhkan library session. Jadi kita masukkan database dan session. Untuk email belum. Kita buat database session. Oke, untuk pengaturan autoload dan database-nya selesai. Kita close. Kita buka controller kita, controller home. Nah, teman-teman, di sini pada controller home ini kita baru membuat satu fungsi yang namanya index untuk memanggil landing page. Nah, untuk menginputkan data melalui form ini, kita juga harus melewati controller home tersebut, tapi pada fungsi yang berbeda. Jadi sekarang kita akan membuat fungsi baru di dalam controller home. Kita buatkan fungsi public function simpan data, simpan. Kita buatkan, kita arahkan atau kita tujukan kepada si model. Kita buatkan this. Nanti kita akan buat model yang namanya guru pada fungsi simpan guru seperti ini. Nah, modelnya belum kita buat. Sebelumnya kita tambahkan dulu di atas ini function construct. Ya, kita tuliskan parent (2) construct, tutup di koma. Lalu kita panggilkan model is slot model guru. Ya, di slot model guru kita load juga form is load form is load
helper form. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita menginputkan data di sini, data yang kita inputkan itu akan melewati controller, diteruskan ke dalam model guru pada fungsi simpan guru. Untuk itu sekarang kita akan membuat model, kita save dulu. Kita akan membuat file baru, kemudian kita tuliskan php definite base pair or exit no script no direct script access. Titik koma. Kemudian kita bikin kelas, nama kelasnya tadi adalah guru, extend ci model. Kita simpan, kita save pada folder model c sum doc application model. Kita simpan di sini dengan nama guru .php. Ya, ini kita buatkan fungsi public function simpan guru. Nah, di public function simpan guru ini kita perhatikan form yang kita sudah buat. Nah, yang akan kita tangkap di sini adalah nama dari setiap inputannya. Nih, name-nya apa? Nama guru dan seterusnya. Variabel simpan sama dengan kita simpan dalam bentuk array. Yang pertama itu, nah, di sini kita cocokkan dengan field yang ada di dalam database kita. Kita perhatikan dulu database kita, kembali ke database, kita lihat fieldnya, kode guru, nama guru, jabatan, UK, alamat. Oke, kode guru, dolar is input cost. Nah, ini untuk kode guru kita kosongin karena kita buatnya tadi auto increment atau otomatis dia nanti terisi. Yang kedua, nama guru. Kita buatkan $is input cost. Nama guru. Nah, ini yang harus sesuai dengan name yang ada pada form landing page.
harus sesuai nama guru. Oke, kita kopikan saja ini, kemudian koma, paste, koma, paste, kode guru, nama guru, jabatan, oke, lagi. Ini tinggal kita ganti. Jadi jabatan. UK, kita lihat di sini sebagai UK juga, UK. Kemudian alamat. Selanjutnya kita simpan variabel simpan data. Sama dengan this. Di sini yang simpan, di atas yang simpan data, simpan underscore data, simpan this db insert, diinputkan kemana? Ke tabel guru. Isinya variabel simpan underscore data, titik koma, tulis return Oke, di sini kita sudah membuatkan sebuah function untuk simpan data dari form menuju ke database. Kita save dulu, kembali ke halaman landing page. Di sini kita akan menggunakan form action, kita akan pbs.l php untuk L, kemudian index slash nama controller kita adalah home. Jadi akan kita arahkan ke public simpan. Home slash simpan method post. Jangan lupa kita tutup form. Iya, pas. Kita save. Kita tes. Kita refresh dulu. Kita masukkan nama guru Chris, jabatannya ada error di model LAN 23. Kita
save, kembali kita refresh, continue. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam database. Coba kita lihat, kita browse. Nah, ini teman-teman, kita berhasil menyimpan data ke dalam tabel. Tapi ini masih kaku ya, harusnya kembali ke halaman. Setelah dia sukses menyimpan, harusnya dia kembali ke halaman. Coba kita tambahkan di sini redirect. Oh, supaya dia diarahkan kembali ke link. Kita save. Kita tes kembali, kita balikan dulu, kita refresh. Misalnya kita kasih nama Bento, jabatan kerjanya seperti ini di Poso. Nah, ini teman-teman, dia langsung kembali ke halaman landing page karena kita sudah redirect. Tapi di sini masih ada kekurangan juga. Kalau kita misalnya klik tombol simpan, ini datanya masuk ke dalam database karena kode gurunya kita simpan auto increment. Kalau kita lihat di sini, nah sini nomor 30. Nah, untuk itu kita harus mengamankan form ini dengan bantuan dari CodeIgniternya. Kita menggunakan form validasi. Kita akan pasang form validasi di setiap text boxnya ini. Jadi nanti misalnya kalau dia kosong, kita klik tombol simpan, akan ada pemberitahuan misalnya teksnya tidak boleh kosong. Misalnya seperti itu ya. Sederhana saja dulu, teksnya tidak boleh kosong. Ketika semua teks ini terisi, tombol simpannya baru bisa melanjutkan ke controller. Jadi kita akan membuat form validasi. Nah, itu kita buatnya di dalam controller. Sebelumnya kita lihat dulu petunjuknya di user guide yang ada pada Bootstrap. Kita lihat, kita ketikkan localhost / aplikasi surat / user guide. Nah, di sini kalian bisa searching form validasi. Enter. Kita klik form validasi. Kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita buat formnya. Kita panggil dulu library-nya form validasi. Kemudian ini kita kopikan saja. Kita copy saja. Helper array. Nah, untuk array dan helper form dan array ini kita sudah setting di secara auto load ya. Coba kita lihat auto loadnya di auto sementara di sini. Nah, URL-nya sudah. Jadi formnya juga tadi kalau nggak salah sudah kita masukkan.
di controller form. Ya, sudah, formnya kita sudah panggil. Kemudian untuk URL-nya juga sudah di set di auto load. Jadi di sini kita tidak ada masalah. Kita lihat helper ya, helper. Ya betul. Tinggal kita menambahkan nanti library form validasi. Kita copy saja. Copy. Ya, kita pindahkan ke dalam controller form di sini. Enter. Jadi library-nya kita pindahkan. Kita cut. Kita pindahkan ke atas di sini. Kemudian maksud dari sintaks ini adalah akan pasangkan pengecekan di sini di setiap text box ini yang dijalankan oleh form validasi. Jika form validasi sama dengan false atau ada text box yang masih kosong, tidak memiliki nilai, maka akan dikembalikan ke form awal. Nah, sebentar kita akan kembalikan ini ke landing page. Atau jika form validasi berjalan sama dengan true, artinya semua text box mempunyai nilai atau isi, kita akan arahkan ke form selanjutnya, yaitu ke sini, this guru simpan guru, ke model simpan guru. Artinya kita teruskan untuk proses penyimpanan data ke database. Nah, selanjutnya kita akan membuat rule untuk keempat text box kita, yaitu text box nama guru, jabatan, unit kerja, dan alamat. Kita buat, kita tuliskan variabel this form validasi. Set rule. Kita masukkan nama text boxnya, nama guru, nama alias itu, kemudian rule-nya di period. Seperti kita kopikan saja untuk selanjutnya. Copy. Kita ganti namanya, jabatan, UK, unit kerja, alamat, seperti ini teman-teman. Tadi ini kita ganti, cukup kita ganti my form dengan landing page. Kemudian di bagian jika form suksesnya kita ganti dengan kita blok, copy, Ctrl X, paste, seperti kita save. Kembali ke halaman landing page, kita tes, kita lekatkan ya di atas ini saja, di atas card coding. Artinya nanti muncul di bagian ini, di atas text box nama guru. Kita kasih PHP echo
validasi. Errors. Coba kita tes, kita save, kita refresh. Nah, saya klik tombol simpan, unable to request landing page, kurang N nya, kali itu landing page. Saya kembali ke browser, coba kita tes, simpan. Nah, seperti ini teman-teman, tampillah pengecekan jika semua text boxnya kosong. Tapi ini kurang menarik ya. Bagaimana kalau kita pindahkan pemberitahuannya ini ke bawah text boxnya? Kita kembali ke coding, landing page, kita hapus, scroll ke bawah, kita lekatkan di sini nama, kita tuliskan small text danger. Sini PHP echo form error. Kita masukkan nama Xbox-nya, nama root, tutup command, tutup semua. Ini kita copy saja, kita pindahkan, kita ganti namanya jabatan. Kemudian UK-nya kita paste, kita ganti UK, bukan unit kerjanya, kita melihat name-nya. Selanjutnya yang terakhir, alamat, ganti dengan alamat. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan text danger, artinya nanti tulisannya itu berwarna merah. Kita save, kembali ke codingan, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi pemberitahuannya berada di bawah boxnya, di bawah text boxnya, seperti ini teman. Jika fieldnya semua terisi, maka akan menuju ke database. Jika masih ada yang kosong, tidak akan bisa terinput ke dalam database. Nah, pengecekan ini sebenarnya memiliki rule yang banyak. Misalnya text boxnya harus angka, bisa kita tambahkan rule-nya. Jadi seperti teman-teman, pada kesempatan ini kebetulan semua text box kita dalam bentuk teks, jadi kita cukup tambahkan required atau tidak boleh kosong. Ya, untuk video kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan video selanjutnya nanti kita akan membuat notifikasi ketika tombol simpan kita klik dan datanya berhasil masuk ke dalam database, maka di sini akan tampil notifikasi bahwa
data itu sudah berhasil diinput. Dan kita juga akan membuat form tampil data, yaitu menampilkan data yang kita sudah inputkan ke dalam tabel. Kita panggil kembali. Jadi kita akan buat itu pada pertemuannya atau pada video yang ketiga. Terima kasih, sampai bertemu kembali.